Rasulullah SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali diperhitungkan, dihisab adalah salatnya. Ya. Di hari kiamat kelak. Ya. Jadi semua amal akan diperhitungkan setelah salatnya itu diperiksa. Ya. Jamaah rahimakumullah, antum semua jangan pernah berharap kalau amal soleh yang lain, membaca Al-Quran, sedekah, yang lain-lain diperiksa oleh Allah sebelum sholatnya beres. Oleh karena itu, sholat adalah perkara yang penting di dalam ibadah seorang muslim. Oleh karena itu, setelah bersyahadat, rukun Islam itu adalah sholat. Ya, demikian urutan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ketika beliau menjelaskan bunyal Islamu ala khamsin, tegaknya Islam, terbangunnya Islam itu karena 5 perkara. Ya, yang pertama adalah syahadat, yang berikutnya adalah sholat. Nah, oleh karena itu, ketika orang tua berpesan, yang penting jangan tinggalkan sholat, pesan ini tidak lengkap. Anak akan sholat, akan tapi sholatnya semau dia, yang penting sholat. Maka ketika dinasihati oleh temannya, kamu kalau sholat berjamaah di masjid, maka dia akan memberikan jawaban, yang jawaban itu sangat di luar dugaan. Sudah bagus saya mau sholat, sudah bagus saya mengerjakan sholat. Padahal bukan sholat seperti itu yang dikehendaki. Akan tetapi bertakwa kepada Allah tidak boleh menggunakan sisa-sisa potensi yang ada dalam diri kita. Akan tetapi haqqa tuqatih, dengan kesungguhan, sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid, datang di awal, pilih saf terdepan yang dekat dengan iman. Ini sholat yang terbaik, mendekati posisi yang paling dekat dengan imam, karena itulah posisi yang paling terbaik di dalam sholat berjamaah. Apakah sholat kita sudah seperti itu? Jika belum, hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, fa'in saluhat faqad aflaha. Ya. Siapa yang baik sholatnya, maka dia beruntung. Artinya ketika sholat kita tidak diperbaiki dengan mengerjakan secara berjamaah di awal waktu di masjid, kemudian kita meremehkan sholat, maka bisa jadi sholat kita menjadi sholat yang tidak terhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita tidak sempurna, dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang mengerjakan sholat, baginya 1/10 dari sholatnya, 1/8 dari sholatnya, 1/5 dari sholatnya. Ya. Maka dilihat sholat sunnah. Adakah sholat sunnah yang kita kerjakan? Ada. Saya mengerjakan sholat sunnah setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Sholat sunnah yang kita kerjakan setiap hari, dari sholat duha, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib kita, qabliyah maupun ba'diyah, sholat witir yang kita kerjakan, sesungguhnya itu adalah pelengkap-pelengkap daripada kewajiban yang kita tidak sempurna. Kita semua mengakui sholat kita ini dari takbiratul ikhram sampai salam, mungkin tingkat kehusuannya baru 1/4-nya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua, ketiga, keempat, sampai selesai kita lakukan dalam pengaruh pikiran bawah sadar kita, karena pekerjaan yang diulang-ulang menjadi refleks, tapi kita tidak pernah memahami bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Kita sudah merasa bangga dengan sholat itu. Oleh karena itu, di momentum Jumat ini, khotib kembali mengingatkan, apakah semua bacaan sholat kita dari takbiratul ikhram sampai salam sudah kita fahami semua arti bacaannya? Apakah gerakan kita mulai takbir, ruku', i'tidal, sujud, iftiras, dan sampai terakhir itu adalah gerakan yang sudah benar kita berittiba kepada Nabi SAW, sehingga menjadi sholat yang sempurna gerakannya?
Jika belum, kita masih diberikan kesempatan. Karena terbukti detik ini kita masih berada di masjid ini. Masih ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama sholat kita ini. Jangan sampai ini terjadi kepada seluruh jamaah, yang penting sholat, sehingga meremehkan sholat. Dan ingat, ketika kita meremehkan sholat sehingga rusak sholat kita, maka ID card, ya, kartu ID card atau kartu identitas kita untuk diperiksanya semua amal ibadah kita tidak kita pegang. Tidak pernah ada harapan untuk diperiksa ibadah-ibadah yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sholat kita adalah sholat yang tidak baik. Kita tidak memegang sebuah kartu identitas untuk diakui sebagai orang yang beriman kepada Allah, di mana akan diperiksa seluruh amal kita setelah sholat. Mudah-mudahan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita benar-benar akan menjadi amanah yang kita tanggung untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam rangka memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari sholat yang setiap hari kita kerjakan 5 kali sehari semalam.